Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBI Muara Karang, kasih Tuhan Yesus dan semua yang menyaksikan ibadah online ini, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita pada hari ini kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Dia dengan sorak-sorai. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita pada hari ini. Kita undang hadiratnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian ini. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami akan berjalan bersamamu Yesus. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan. Hari ini kita bersuka cita karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia akan menuntun kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Bersiap, katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan tertanam dalam hati kita dan kita bisa melakukannya. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan penuh rasa syukur. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hidup hari ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini.
buat kebaikan-Mu Bapa, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Kau sangat baik Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang. Saya bersyukur bahwa di pagi hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara tanggal 24 Januari 2021. Kita bersyukur bahwa kita diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada kemenangan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang sangat menantang kita semua, yaitu don't be afraid, yaitu jangan takut. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau di pagi hari ini kami boleh disatukan dengan jemaat-Mu untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu meskipun melalui media online. Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakannya, Engkau beri hikmat untuk hamba menguraikan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi setiap kami umat-Mu, jemaat GBI Muara Karang, dan Kau berikan pengertian kepada setiap kami. Bukakan hati pikiran kami. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu Tuhan, mari mampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita melihat bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagian ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Di dalam kehidupan manusia hari-hari ini, manusia begitu banyak yang dipenuhi dengan ketakutan. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan. Kalau kita melihat ada beberapa bencana yang terjadi di awal tahun ini, Bapak Ibu Saudara, baik jatuhnya pesawat ataupun juga gempa yang baru saja terjadi di Sulawesi. Dan kalau kita melihat di Jawa Timur, gunung berapi yang mulai mengeluarkan semburan, dan baru saja beberapa hari yang lalu juga terjadi tanah longsor yang akhirnya terjadi banjir bandang di daerah puncak. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia hari-hari ini dipenuhi ketakutan. Bukan hanya masalah takut sakit penyakit karena wabah COVID yang masih terus terjadi sampai detik ini, tapi begitu banyak orang mengalami ketakutan, baik secara finansial, baik dalam kehidupan rumah tangga, apapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di dalam firman Tuhan melalui bagian ini, melalui kehidupan Yosafat. Bagaimana Yosafat yang mengalami ketakutan, tapi pada akhirnya Yosafat mengalami kemenangan. Dia menang terhadap segala ketakutannya. Dia boleh menjadi pemenang dari apa yang awalnya dia takutkan, dia cemaskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Yosafat, sehingga itu pun menjadi rema, menjadi berkat buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak takut menjalani kehidupan kita ke depan. Kita memang tidak tahu, kita memang diajar untuk berjalan dengan iman, tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak takut menghadapi hari-hari ke depan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, kita lihat bagian itu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, ini perlu digarisbawahi. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari melalui dua ayat ini? Hal yang pertama, supaya kita menjadi orang yang menang terhadap segala ketakutan kita, maka poin yang pertama, kita mesti menyadari, kita mesti tahu apa yang menyebabkan ketakutan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 2 dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Rupanya jelas sekali bahwa Yosafat menjadi takut karena perkataan orang. Nah, hari-hari ini yang sering kali menjadikan kita takut, yang sering kali menjadikan kita cemas, yang sering kali menjadikan kita khawatir dalam kehidupan adalah perkataan orang di sekeliling kita, berita-berita yang kita terima. Seringkali yang membuat kita takut adalah sesuatu yang kita dengar dan sesuatu yang kita lihat. Ketika kita menyaksikan di televisi, ketika kita melihat mungkin video kiriman di grup-grup kita dan lain sebagainya, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, seringkali itu yang menimbulkan ketakutan. Dan begitu banyak hal-hal yang kita dengar, yang kita lihat hari-hari ini belum tentu kebenarannya, tapi ketika itu di broadcast, dibagi sana sini, itu yang seringkali membuat kita takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjalani kehidupan kita ini, kita tidak menjadi orang yang dipenuhi ketakutan. Bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan terhadap segala ketakutan kita. Kita perlu sadar, kita perlu tahu apa yang bisa menyebabkan ketakutan dalam kehidupan kita. Yaitu dua hal, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Oleh sebab itu, hati-hati sekali dengan apa yang kita dengar. Hati-hati sekali dengan apa yang kita lihat. Saya seringkali katakan, dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi pola berpikir kita, cara pandang kita. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Dan bahkan dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi akhir kehidupan kita. Maksud saya begini, kalau Anda bergaul dengan orang yang dipenuhi kekhawatiran, tiap hari yang Anda dengar perkataan-perkataan mereka adalah perkataan-perkataan yang dipenuhi kekhawatiran, maka kita pun akan menjadi seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang sering kali senang ngomongin orang, ngomongin jeleknya orang, maka kehidupan kita juga akan seperti itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Hal yang pertama, apa yang menyebabkan ketakutan-ketakutan kita, yaitu sesuatu yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu seringkali juga yang membuat kita takut. Oleh sebab itu, kita harus selektif. Kita harus selektif dengan sesuatu yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar. Kita harus cek dulu, apakah itu berita yang benar ataukah cuma sekedar hoax. Karena hari-hari ini begitu banyak berita hoax yang kita terima, yang seringkali membuat kita cemas, membuat kita takut. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 3 dan ayat 4, di dalam ayat 3 dan ayat 4, di dalam bagian ini dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu, saya suka kalimat ini, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini yang kedua. Bagaimana Yosafat pada akhirnya menjadi orang yang mengalami kemenangan terhadap segala ketakutannya. Dan bagaimana itu juga boleh kita alami dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ketika kita mengalami takut, kita perlu perhatikan keputusan yang kita ambil. Ambil keputusan yang benar. Yosafat ketika dengar berita seperti itu, Yosafat menjadi takut, Yosafat menjadi khawatir, Yosafat menjadi cemas. Karena boleh dikatakan ini lawan yang gak sebanding. Peperangan yang gak sebanding, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat 1 ada Bani Moab, Bani Amon, kemudian juga sepasukan orang Meunim. Ada 3 gerombolan ini. Yosafat sebagai raja, Yosafat tahu persis kemampuan tentaranya, kemampuan rakyatnya. Tidak akan mungkin bisa berperang menghadapi gerombolan segitu banyak. Yosafat tahu persis. Tetapi ketika dia takut, ketika dia cemas, di dalam kondisi yang seperti itu, Yosafat mengambil sebuah keputusan yang benar. Alkitab mencatat dengan jelas, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kemudian di ayat 4 dikatakan, Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan juga di dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami ketakutan. Mungkin di dalam hati dan pikiran Anda ada kecemasan-kecemasan tertentu, ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Mungkin Anda cemas dengan masalah kesehatan Anda. Mungkin Anda cemas, Anda takut masalah ekonomi Anda, masalah keuangan atau finansial Anda. Mungkin Anda cemas dan takut tentang pekerjaan Anda, bisnis Anda. Mungkin Anda cemas, Anda takut masalah rumah tangga, masalah yang lain-lain yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara, apapun kecemasanmu, apapun ketakutan yang kau hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang benar. Cari Tuhan, cari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun pergumulan kita, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Oleh sebab itu cari Tuhan, ambil keputusan yang tepat, cari Tuhan. Masalah rumah tangga, seringkali suami istri ketika menghadapi masalah rumah tangga tidak diselesaikan dengan baik, dan akhirnya mencari solusi dengan cara sendiri, yaitu cari perempuan lain, cari laki-laki lain. Saya seringkali katakan, lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Lari dari masalah selalu akan menambah masalah baru. Oleh sebab itu, ambil keputusan yang benar. Mungkin hari ini rumah tanggamu mengalami pergumulan yang berat. Masalah suami istri mengalami masalah yang berat. Ambil keputusan yang benar, cari Tuhan. Mungkin secara finansial engkau mengalami kesulitan yang cukup berat. Engkau mungkin mengalami kecemasan masalah finansial. Cari Tuhan. Ambil keputusan yang benar. Saya yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ambil keputusan yang benar. Cari pertolongan Tuhan. Cari Tuhan. Itu yang penting. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosafat? Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 20 dikatakan,
Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu." Ini tolong digarisbawahi. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ini hal yang ketiga yang dilakukan Yosafat. Yosafat menyerukan kepada rakyatnya, Yosafat menyerukan kepada tentaranya, kepada seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Yosafat berkata jelas dan tegas sekali, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris kata percaya seringkali dipakai kata trust. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bersandar sepenuhnya, berserah sepenuhnya, bersandar total kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu kita mengalami takut, waktu kita mengalami kecemasan, waktu kita mengalami kekhawatiran, apapun itu, supaya kita menjadi pemenang terhadap segala ketakutan kita. Kita jalani hidup, kita tidak lagi menjadi orang yang dipenuhi ketakutan. Hal yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kalau khotbah di gereja, saya seringkali berikan satu contoh yang simple sekali. Saya seringkali berkata kepada jemaat, kalau saya bersandar pada mimbar yang ada di gereja, bisa saja saya bersandar sama mimbar di gereja. Mimbar di gereja rata-rata kecil, nggak seberapa besar. Kalau saya bersandar di mimbar itu, bisa saja, tetapi saya akan jatuh. Saya pasti akan jatuh. Karena mimbar itu gampang bergeser, mimbar itu gampang goyah. Akan sangat berbeda apabila saya bersandar atau menyandarkan diri saya pada tiang dari gereja tersebut, dari bangunan gereja tersebut. Ada beberapa gereja yang memang bangunannya cukup tinggi, cukup besar. Nah, kalau saya bersandar kepada tiang bangunan gereja itu, siapapun yang mendorong saya tidak akan roboh, saya tidak akan goyah. Bukannya saya kuat, tapi sandaran saya yang kuat. Begitu pula dalam hidup rohani kita. Ketika kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, capek hidup kita, stres kita, depresi kita. Ketika kita bersandar pada kemampuan kita sendiri, kita akan menjadi orang yang lelah jalanin hidup. Kita akan menjadi orang yang stres, yang depresi. Saya seringkali katakan, Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita diberkati Tuhan dengan kekayaan. Tidak salah kita diberkati Tuhan dengan jabatan. Kita mungkin dipercayakan jabatan tertentu oleh Tuhan. Tapi tolong ingat, kita jalani hidup ini jangan bersandar pada kekayaan kita. Karena apa? Kekayaan itu bisa hari ini ada, besok nggak ada. Kekayaan itu bisa sebentar datang, sebentar pergi, Bapak Ibu Saudara. Orang ketika kekayaannya bertambah, dia mudah sekali, wah happy, dia mudah sekali untuk berkata, saya bersyukur Tuhan baik, bla 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 bla. Tapi ketika kekayaanmu pergi, kekayaanmu gak usah sampai habis lah, berkurang aja. Apakah engkau masih bisa berkata Tuhan itu baik? Apakah engkau masih bisa berkata bersyukur kepada Tuhan? Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Padahal kekayaan itu gampang datang, gampang pergi. Gak salah engkau diberikan jabatan oleh Tuhan, dipercayakan sebuah jabatan. Tapi tolong ingat, jabatan itu bisa sebentar ada, bisa sebentar gak ada. Bapak Ibu Saudara, akan sangat bahaya ketika kita jalani kehidupan. Kita bersandar kepada kekayaan kita. Kita bersandar kepada jabatan-jabatan kita. Mari kita belajar, jalanin hidup ini. Kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan adalah sandaran yang tidak mudah goyah. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Yosafat menyerukan kepada rakyatnya, kepada tentaranya untuk bersandar kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hal yang keempat, di dalam ayat 21, 2 Tawarik pasal 20 ayat 21, di sini dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ketika membaca ayat 21 ini, ada sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 21 ini dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Loh, kalau kita perhatikan bagian ini, bukankah Yosafat lagi dalam keadaan yang terjepit? Bukankah Yosafat dalam keadaan yang takut, yang cemas? Karena Yosafat mau berperang. Sungguh aneh sekali Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan di mana Yosafat dan pasukannya mau berperang. Tetapi Yosafat bukan sibuk untuk mengatur strategi perang untuk pasukannya, untuk tentaranya. Tetapi justru Yosafat sibuk dengan apa? Mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Saya seringkali kalau khotbah di gereja, saya gambarkan dengan hal yang simpel. Yosafat mau perang bukannya heboh ngaturin strategi perang, tapi malah heboh mikirin siapa yang jadi worship leader, siapa yang jadi singer. Dia mencari orang-orang yang mau memuji Tuhan. Artinya apa? Ini yang keempat. Ketika engkau mengalami ketakutan, ketika engkau mengalami kecemasan, supaya engkau bisa menjadi pemenang terhadap segala ketakutanmu, maka yang keempat, perhatikan fokusmu. Kita waktu ngalamin masalah, waktu ngalamin pergumulan, waktu ngalamin ketakutan atau kecemasan, mari kita periksa kembali hidup kita. Apa yang jadi fokus kita? Saya sering kali sampaikan di gereja, ketika kita punya masalah, kalau fokus kita kepada masalah, lelah hidup kita. Ketika kita fokus kepada masalah, capek hidup kita, stres hidup kita, depresi hidup kita. Tapi mari kita belajar melalui kehidupan Yosafat. Yosafat bukan fokus kepada masalah, tetapi Yosafat justru fokus kepada Allah. Karena dia tahu persis Allah yang sanggup menolong. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca di ayat 12, ini ada satu statement Yosafat yang cukup jelas. Kenapa Yosafat fokus kepada Allah? Ayat 12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini jelas sekali. Yosafat dalam kondisi yang kepepet, Yosafat dalam kondisi yang terjepit, yang benar-benar takutnya nggak kepalang tanggung. Yosafat berkata, Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana. Dia nggak tahu lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia sadari betul bahwa dia dan pasukannya tidak mampu menghadapi Bani Moab, Bani Amon dan orang Meonim. Dia nggak mampu lagi, dia nggak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Oleh sebab itu Yosafat bukan fokus kepada tentaranya, bukan fokus kepada strateginya, tetapi justru Yosafat fokus kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya sama diri kita. Selama ini ketika kita jalanin hidup, apa sih yang jadi fokus kita? Kalau kita fokus terhadap masalah-masalah kita, jangan kaget, hidup kita capek. Hidup kita capek. Kadang-kadang kita jalanin hidup bukan fokus kepada Allah. Saya sering kali sampaikan, kecenderungannya manusia, ketika hidupnya enak, diberkati, dia lupa Tuhan. Dia cuma heboh, bisnisnya lah, pekerjaannya lah, uangnya lah, dan lain sebagainya. Dia lupa Tuhan. Tapi ketika mereka punya masalah, dia marah sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar yang keempat. Waktu kita ngalamin ketakutan, mungkin hari ini ada di antara kita yang mengalami kecemasan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami ketakutan. Apapun yang menjadi ketakutan dalam hidupmu, supaya engkau mengalami kemenangan, belajarlah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Saya sering kali berikan sebuah contoh, yaitu kehidupan Daud melawan Goliat. Saya nggak pernah bosan sampaikan bagian itu. Harusnya yang punya
potensi untuk menang melawan Goliat bukanlah Daud, melainkan Saul. Kenapa? Karena Saul itu raja, dia punya tentara, dia punya senjata. Tapi mengapa Saul tidak mengalami kemenangan? Karena Saul hanya berfokus kepada masalah. Saul hanya berfokus kepada Goliat. Oleh sebab itu lihat perkataan Saul, bukan perkataan kemenangan. Saul berkata kepada Daud, kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Artinya apa? Dari kalimat Saul ini mencerminkan sebuah ungkapan hati bahwa kita yang tentara nggak berani ngadepin dia. Kita ini ngadepin dia ngeper, apalagi kamu, seakan-akan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa ketika Daud menghadapi Goliat, meskipun dia diolok, dia dihina, dia dicibir oleh Goliat, dan juga dia dipandang sebelah mata sama Saul. Tapi lihat ketika Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku? Sehingga kamu cuma ngadepin aku bawa ketapel. Tapi Daud berkata, kamu ngadepin aku bawa lembing, bawa tombak. Aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Anda lihat, Goliat memang ada di depan Daud. Tapi fokusnya Daud bukan kepada Goliat. Fokusnya Daud bukan kepada masalah. Tapi fokusnya Daud kepada Allah. Dan bahkan Daud berani berkata, hari ini mayatmu dan dagingmu aku bakalan kasih sama burung-burung di udara. Waktu Daud berkata seperti itu, Goliat belum mati. Goliat belum kalah. Goliat masih berdiri tegar di depan Daud. Tetapi Daud berani berkata-kata tentang kemenangan. Daud tidak memperkatakan kekalahan. Daud memperkatakan kemenangan. Itulah perkataan iman. Bapak Ibu Saudara, mungkin Goliat masalahmu hari-hari ini belum selesai. Tapi mari jangan berkata-kata negatif. Katakan sesuatu yang positif sebagai pernyataan imanmu. Belajarlah dari Daud. Perkatakan sesuatu yang positif. Perkatakan tentang kemenangan terhadap masalahmu. Tuhan, aku tahu masalahku gak gampang. Tapi lewat masalah ini pasti aku akan melihat kemenangan. Pasti aku akan melihat mukjizat. Pasti aku akan melihat kuasamu dinyatakan. Perkatakan tentang kemenangan. Jangan berkata-kata tentang kekalahan. Daud tidak berkata yang negatif. Daud berkata sesuatu yang positif. Sebagai pernyataan imannya kepada Tuhan. Ini yang keempat Bapak Ibu Saudara. Belajar fokus bukan kepada Goliat masalah kita. Tapi belajar fokus hanya kepada Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, ayat 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Di dalam bagian ini dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai. Nah, ini penting ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini yang kelima. Anda lihat di sini, ketika Yosafat dan seluruh tentaranya, seluruh rakyatnya mulai bersorak-sorai, mulai memuji Tuhan, Allah bertindak. Allah bertindak yang pada akhirnya membawa kemenangan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Kalau engkau mau melihat kemenangan dalam hidupmu, engkau mau menjadi pribadi yang dibebaskan dari segala ketakutan dalam kehidupanmu, maka kita perlu mengisi kehidupan kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami masalah, meskipun kita mengalami pergumulan, mari kita belajar isi hati kita, pikiran kita, perkataan kita dengan pujian. Kita perlu untuk memuji, menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di dalam pujian ada kuasa Allah. Di dalam pujian, otoritas Allah bekerja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika Yosafat dan seluruh rakyatnya memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, Tuhan bertindak, memberikan kemenangan buat mereka. Bapak Ibu Saudara, izinkan Allah bertindak di dalam kehidupanmu. Apapun yang menjadi keluh kesahmu, apapun yang menjadi permasalahan dalam hidupmu, apapun yang menjadi beban berat dalam hidupmu, yang engkau takutkan dalam hidupmu, mari kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Allah bertakhta, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka Allah akan bertindak untuk mendatangkan kemenangan bagi setiap kita. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, apa yang menyebabkan kita takut, kita perlu sadari itu.
yaitu sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat. Oleh sebab itu, hati-hati dengan sesuatu yang kita dengar. Mari kita lebih banyak dengar firman Tuhan, puji-pujian, itu yang akan membangun iman kita, yang akan memberikan kekuatan pada kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita menang terhadap segala ketakutan kita? Ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang benar. Yaitu apa? Cari pertolongan Tuhan. Cari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh berharap kepadanya. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan kita. Jangan bersandar kepada harta kita. Jangan bersandar kepada jabatan-jabatan kita. Tapi mari percaya penuh, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, fokus. Fokus bukan kepada masalah, tapi fokus hanya kepada Allah. Apapun masalah kita, mungkin hari ini Goliat masalah kita belum selesai, tapi belajar fokus kepada Allah. Karena Allah sumber kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh berfokus kepada Dia. Orang-orang yang sungguh berharap kepada Dia. Dan yang kelima, isi pujian penyembahan. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, dan saya yakin dan percaya Allah akan bertindak. Allah akan bertindak untuk mendatangkan kemenangan buat setiap kita ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang yang takut. Tapi kami menjadi orang-orang yang mengalami kekuatan, mengalami kemenangan. Bukan karena kami kuat, tetapi Allah yang berjalan bersama dengan kami. Itulah Allah yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun 2021 ini kami akan menyaksikan mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu di dalam hidup mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Berkati juga Tuhan rekan hamba Bapak Pendeta Fajar dan juga Ibu Esther. Kau berkati Tuhan kehidupan hamba-Mu ini. Berkati dengan kesehatan yang baik, yang sempurna. Berkati dalam tugas tanggung jawab penggembalaan. Berkati seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, cucu, Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara-saudara semuanya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa kepada kita semua sampai kepada hari ini. Terima kasih juga kalau hari ini kita sudah diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Samuel Kristiwantoro. Terima kasih Pak Sam buat berkat yang dibagikan kepada jemaat GBI Muara Karang dan semua kita yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Haleluya. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman, yaitu ada kegiatan tengah minggu yang diadakan di Gereja Muara Karang melalui show meeting, melalui show meeting. Hari Kamis yang akan datang tanggal 28 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harisanosa untuk ibadah kaum ibu atau kaum wanita. Kemudian hari Sabtu doa fajar juga lewat aplikasi show meeting kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wigan Sugandi. Dan hari Minggu depan tanggal 31 Januari 2021 firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Kandani. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita catat semuanya. Puji Tuhan. Saudaraku, sekarang marilah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bangsa, untuk negara kita yang pada saat ini terjadi bencana di mana-mana, baik bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kita mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan supaya terjadilah pemulihan di bumi Indonesia, bahkan di mana-mana tempat. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam
doa untuk penutup dan sekaligus juga doa berkat. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada saat ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami tahu ini semua karena Engkau yang penuh dengan kasih sayang, memelihara dan melindungi kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Engkau berkati Pak Samuel, berkati dia dengan kesehatan dan juga pelayanan serta keluarganya. Engkau berkati dimanapun juga Engkau mau pakai Pak Samuel menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kalau pada saat-saat ini Tuhan banyak terjadi bencana alam, gempa bunyi, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah. Engkau ampuni bangsa kami ya Bapa. Begitu juga dengan pandemi corona yang belum kunjung usai. Tuhan Engkau tolong juga program untuk vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di negara ini supaya bisa berhasil dengan baik dan menurunkan kasus-kasus pandemi ini ya Bapak. Kami berdoa buat Pak Jokowi dan Pak Amin serta seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah. Engkau akan kasih hikmat kepada mereka. Mereka boleh pimpin negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan menjadi lebih sejahtera lagi ke depannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kepada siapa lagi kami mau minta pertolongan kalau bukan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kepada kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.